Ibu-ibu, sebelum kita mulai kegiatan simulasi, saya memperkenalkan dulu ya alat-alat yang akan kita gunakan. Pertama adalah beberan, kemudian juga ada kartu materi, kemudian juga ada kartu pesan, dan yang merah ini adalah kartu sanksi. Nanti sebelum kita memulai, terlebih dahulu pemain satu, nanti saya berikan alat ini, kemudian mengambil undian. Setelah itu dibuka nanti nomor berapa dan kita hitung bersama-sama, nggih, ibu-ibu. Ya, seperti itu. Bisa difahami? Bisa. Oke, setelah itu. Trafficking? No. Suce? Yes. Triharjo? Keren. Kita kenalan dulu deh. Saya di sini sebagai fasilitator, Ibu Umiatini. Di sebelah kanan saya Ibu Siti Khotijah sebagai narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kemudian Saya Ibu Sri Lestari, di sini saya sebagai penulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. monggo Ibu. Saya Ibu Sulastri, saya di sini sebagai pemain pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Yuni Astuti sebagai pemain kedua. Yuk kita bareng-bareng yuk. Dikaca-kaca, dikaca-kaca, dikaca-kaca. Suara apa nih? Nomor 6. Oh, nomor 6. Nah, itu bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain satu mendapatkan sanksi. Aduh, kenapa mendapat sanksi ya ini ya? Peragakan perilaku seorang tenaga kerja perempuan yang kesulitan menggunakan alat-alat rumah tangga milik majikannya karena tidak memiliki keterampilan hingga dimarahi oleh majikannya. Mohon maaf Ibu Fasilitator, bolehkah saya meminta bantuan satu orang? Boleh, silakan. Pilih. Mau yang mana, Bu? Pemain kedua Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuni, kamu ngapain Yun? Nyetrika, Bu. Oh, nah itu kenapa setrikanya? Ini kok nggak nyala ya, Bu? Loh, kok bisa? Itu tadi pagi tak pakai masih bisa loh Yun. Nggak tahu, Bu. Tadi pagi itu tak pakai masih bisa nih. Kamu apain? Tadi bunyi peletak gitu, Bu. Ah, kamu pasti merusakkan toh. Ini tuh barang mahal loh Yun, baru beli tuh. Gimana, Bu? Loh, saya nggak mau tahu Yun, kamu harus ganti rugi tuh. Saya nggak punya uang, Bu. Ah, nggak mau tahu ya Yun. Pokoknya kamu harus ganti ini ya. Dan satu lagi, potong gaji kamu, oke? Bu, jangan, Bu. Bu. Ada kasus ya, tidak hanya sekali dua kali, mungkin kita mendengar ya kalau seorang majikan itu bersikap semena-mena terhadap kerjanya gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita diskusikan akan sangat bagus ya ibu-ibu ya. Nanti bisa kita sama-sama kita diskusikan, mungkin kita bisa memberikan solusi terhadap masalah ini gitu ya setidaknya. Mungkin dari pemain 3 ya, monggo. Ya, sebagai majikan itu seharusnya nggak boleh marah-marah sama mbaknya, soalnya mbaknya belum mengerti. Seharusnya majikan itu ngasih tahu dulu gitu, menurut saya nggak pakai marah-marah sama mbaknya, menurut saya gitu. Lanjut. Pemain, mungkin dari penonton ada yang ingin memberikan pendapatnya, monggo. Kalau menurut saya Yuni itu kan dari desa, lah terus nggak punya bekal pengalaman sama sekali. Lah terus kenapa sama orang tuanya kok tega dibiarkan Yuni itu pergi ke kota? Begitu menurut saya. Tadi sudah kita dengar ya pendapat dari beberapa ibu-ibu di sini. Mungkin nanti dari narasumber bisa memberikan kesimpulan ya dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu, baik pemain ataupun juga para penonton. Monggo kepada narasumber. Terima kasih Ibu Fasilitator.
Begini ya solusinya, mungkin yang jadi juragan itu Ibu Sulastri maaf, yang berwibawa sama karyawannya itu ngasih contoh yang baik. Kan mungkin dilihat dari kedatangan dia waktu pertama bekerja itu sudah kelihatan bahwa itu karyawannya itu dari desa. Tentunya kan belum tahu cara kerjanya pakai alat-alat yang ada di rumah juragan. Ditanya dulu sudah bisa apa belum. Kalau sudah bisa ya silahkan dikerjakan. Kalau belum dikasih tahu, dikasih contoh. Begitu. Jadi juragan itu jangan suka marah-marah, yang berwibawa, ngasih contoh yang baik. Begitu. Dari saya Ibu Fasilitator cukup. Terima kasih. Pendapat penonton 1, seharusnya majikan memberi contoh kepada tenaga kerja karena pekerjanya dari desa. Pendapat penonton 2, kenapa orang tuanya memberi izin tenaga kerja untuk bekerja di kota. Narasumber, tenaga kerja dari desa seharusnya dikasih contoh yang baik, jangan asal marah-marah. Oke, tadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan simulasi kita dan sudah hampir 1 jam ya Ibu-Ibu. Sudah cukupkan ya kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Semangat. Oke, hari ini kita berjumpa lagi dengan keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai permainan, kita mau menjadi dulu. Semuanya berdiri. Siap. sehat, produktif, mandiri, tangguh. Yes, yes, yes. Balik kanan. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yes, yes. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yes, yes. Terima kasih untuk kali ini kita mau bermain simulasi tentang tangga lansia sehat dan produktif. Saya perkenalkan dulu untuk alat-alatnya. Yang pertama adalah ada dadu, ini untuk mengotak dadunya, dan ada benang 4 untuk dipegang pemain serta beberan tempat apa yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Sudah paham Ibu? Nomor 4 silakan main. Silakan. Ya, nomor 1. Oke. Ini. Silakan Mbak sebentar. 1. Oke. Siapa yang disebut lansia? Lelaki atau wanita berusia 60 tahun ke atas. Terima kasih. Setuju semuanya apa ada sanggahan? Siapa itu lansia? Setuju. Terima kasih. Terima kasih karena ini sudah waktunya kita selesai simulasi. Seperti biasa kita akan memberi waktu untuk curhat ibu-ibu semua. Barangkali ada yang mempunyai keluh kesah yang bisa kita beri solusi bersama-sama. Silakan sebentar ibu-ibu yang curhat. Oh ya, 1, 2, 3. Oke. Silakan buah, dipersilakan untuk buah. Yang lain besok lagi. Kan nggih Bu. Tiasa kula niku sakniki rewel banget ini pripun nggih. Napa-napa kula mboten kebenaran. Masa mboten kebenaran dise kurang uyah, kurang gula. Kula tinggal jual nggih tak pisang mboten nggih sesuk-sesuk. Kula niku pripun? Nggih Bu nggih. Napa kula salah, mboten salah. Ngono ki Mbak Wal, simbahe ri bas kongkon aku cerita nek kowe ki ra tau ninggali pangan, ra tau nek duit. Piye ngono kuwi? Wes Mbak, enggak kepinak wis kuwi ngono wae wis rampung. Iki pani jumbo wae. Pani jumbo niki, Mbak. Yo golek utangan sing diaturke to. Yo mesake yo nek anu nek pati jumbo. Ya. Nek iso ya dirawat dhewe. Dadi karo keluargamu, kowe yo ndek keluarga to, dirembuk. Pun dirembuk nggih, Mbak Wali ku sing ngene niku ya Pak. Bareng
bareng. Karena asli saya nyanyi kowe, Mbak. Wes ta, Mbak Aten dadi fitnah. Pun nggih cukup nggih. Oh, nah dadi coba diri-diri to. Nah, monggo kita sekarang mendengarkan pirengke nanti untuk mengatasinya itu kan sudah ada caranya. Kita dengarkan dulu dari narasumber. Pada ibu narasumber kita persilakan. Baik, dari apa yang menjadi masalah dari dua tadi, kita semua sudah mengikuti kegiatan PKL keluarga lansia. Kita semua mempunyai orang tua yang harus kita rawat, meskipun itu mertua kita ya, kita anggap orang tua kita sendiri, orang tua kamu. Dua tadi sudah menyampaikan keluh kesahnya, bagaimana ibu mertuanya begitu rewel gitu kan. Kita sudah belajar ini kan simulasi PKL bahwa ciri-ciri lansia itu apa, Bu? Nah, ada juga penurunan daya ingat. Terima kasih kepada ibu narasumber. Kita pulang untuk selanjutnya kami mau menyampaikan hasil curhatan tadi kepada penulis. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Win. Ini kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang curhatan dari Ibu Wal tentang mengeluh orang tuanya yang sering rewel, apa-apa gak kedengeran. Terus tadi sudah ditanggapi bermacam-macam ya Bu. Hasil dari solusi dari curhatan Ibu Wal itu dari narasumber, kita sebagai anak dari lansia wajib melayani lansia kita dengan baik walaupun bikin kita jengkel, mangkel. Kita harus tetap menjaga dan merawat karena lansia adalah surga kita. Demikian Bu Win. Terima kasih. Setuju ya Ibu semua? Peralatan yang akan kita gunakan untuk permainan pada kesempatan kali ini. Nah, beberan ini yang berisi kotak-kotak yang ini isinya ada materi, pesan, kemudian ada sanksi. Ini kartu-kartu ini yang nanti untuk kita bermain. Pertama ada kartu materi, isi adalah materi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua yang warna biru, ini adalah kartu pesan, ini berisi pesan-pesan tentang pencegahan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada kartu sanksi. Kemudian ada penentu langkah. Di sini ada kancing baju, kemudian ada gulungan kertas. Selanjutnya kita perkenalan dulu dengan semua pemain simulasi PKDRT kali ini. Saya Rimadian Kusumaningrum sebagai fasilitator. Halo semuanya. Saya Nira Dewiani sebagai penulis. Saya Bu Vita sebagai narasumber. Saya Pujianti pemain 1. Halo. Hai. Ibu Herwi sebagai pemain 2. Halo semuanya. Hai. Halo, saya Ibu Presodayani pemain ketiga. Hai semuanya. Hai. Saya pemain 4 atas nama Botol Maria. Halo semua, cantik semua. Hai. Kita mulai permainan kali ini. Langsung kepada pemain 1, silahkan untuk dikocok kartunya. Dikocok. Nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa? Apakah menyakiti hati anggota keluarga merupakan KDRT? Menurut saya, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu seperti suami memukuli istri. Apakah menyakiti hati anggota keluarga itu merupakan KDRT? Menurut saya, ya. Baik, jawaban saya simpan dulu. Mungkin ada tanggapan dari pemain yang lain? Silakan. Ya, silakan. Menurut saya, menyakiti hati dalam anggota rumah tangga merupakan KDRT, contohnya mengata-ngatai istri dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas untuk didengar. Terima kasih. Mungkin silahkan pemain keempat, ada tanggapan yang Jawaban lain? saya sama pemain nomor 3. Oh iya, terima kasih. Itu jawaban dari para pemain sangat bagus sekali. Mungkin dari penonton silahkan kalau ada yang ingin menanggapi. Silakan. Ya, monggo. Menurut saya kekerasan dalam rumah tangga seperti contohnya tidak menafkahi anggota keluarga atau tidak bertanggung jawab, itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin ada tanggapan yang lain lagi? Ya, silakan. Saya ingin berpendapat, bagaimana dengan kasus di mana istri yang menganiaya suami? Karena baru-baru ini kita tahu bahwa ada berita yang menyebutkan bahwa
istri menganiaya suaminya hingga suaminya tewas. Hal ini kan juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ya, terima kasih Pak. Untuk menambah semangat kita, sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, kita yel-yel terlebih dahulu. Jangan pikir kukur dawet, jangan pikir marahi mumet. Adik-adik ayo dihapus, ibu-ibu angge ayo maju terus, ibu-ibu angge ayo maju terus. Panggilan 12, yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah setelah kita bersemangat lagi, sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengar semua jawaban dan tanggapan dari pemain maupun dari penonton ya. Sungguh luar biasa sekali jawaban-jawaban yang Anda semua berikan. Hebat bahwa memang ini semua memang kasus-kasus KDRT yang banyak terjadi dalam masyarakat kita. Baik yang terblow up maupun tersimpan. Karena sesungguhnya sendiri masyarakat KDRT yang terjadi dalam masyarakat ini seperti fenomena gunung es gitu ya. Antara yang terblow up sama yang tersimpan ini jauh lebih banyak yang tersimpan. Dan ini terjadi karena memang adanya stigma dalam masyarakat bahwa namanya perempuan ini adalah kaum yang lemah. Apalagi sekarang ditambah dengan adanya budaya emansipasi wanita yang kebablasan justru menjadikan wanita ini jauh lebih rentan sebagai korban. Tidak hanya di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Semua jawaban yang diberikan pemain dan penonton semuanya benar, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kekerasan ini bisa terjadi. Apakah sudah dilindungi oleh undang-undang? Kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada undang-undangnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Semua bentuk kejahatan sudah ada perlindungannya. Dan apabila kita melihat kekerasan dalam rumah tangga, baik itu terjadi di tetangga kita maupun keluarga kita, maka sebaiknya kita laporkan kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang. Ya, mari kita dengarkan sekarang ringkasan dari penulis. Berdasarkan diskusi materi mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan apakah menyakiti hati anggota keluarga termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan dari jawaban para pemain, para penonton, dan penjelasan narasumber bahwa kekerasan dalam rumah tangga terdapat 4 macam, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Selanjutnya, menyakiti hati anggota keluarga juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga, tepatnya kekerasan psikis. Kegiatan simulasi kali ini sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita mulai untuk acara simulasi GN Aksa. Baiklah, sekarang kita mulai kegiatan simulasi pada siang hari ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sempurna, mohon pada Allah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, berdoa selesai. 1, 2, 3. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. GN Aksa Purawan 7. Yes. GN Aksa Purawan 7. Yes, yes, yes. Sekarang tiba saatnya untuk memperkenalkan pemain dan juga petugas pada siang hari ini. Pertama saya sendiri, Ibu Neng sebagai fasilitator. Saya Ibu Rika sebagai narasumber. Saya Ibu Ida sebagai penulis. Saya Ibu Dian, pemain 1. Saya Ibu Tri, pemain nomor 2. Saya Ibu Aci, pemain nomor 3. Saya Ibu Windra, pemain 4. Untuk selanjutnya, sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara permainan atau simulasi pada siang hari ini. Kartu kocokan ya, yang berisikan angka tadi. Nanti kita akan gilir dari pemain 1, pemain 2, pemain 3, kemudian ke pemain 4. Nanti ini kita kocok, salah satu pemain nanti ngambil. Setelah dibuka nanti akan terdapat nomor di dalamnya ini. Nomor berapa yang ada di situ nanti akan menentukan materi nomor berapa yang akan kita bahas sesuai dengan nomor yang keluar dari undian. Nah, langkah itu kita ambil dengan ini kancing penentu langkah. Nanti akan kita gerakkan dari nomor 1 menuju ke angka yang lebih besar. Begitu sampai ke angka yang tertulis ini, nanti akan dibuka kartu materinya, kemudian akan dibaca oleh pemain yang mendapatkan
kocokan tadi, bisa nomor 1, 2, 3, atau 4. Kemudian setelah dibuka kemudian akan kita bahas bersama-sama. Sekarang kita masuk ke permainan ya. Ya, ini kartu kocokan, kita kocok. Silakan. Nomor 10. Bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana peran orang tua dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak? Menurut pendapat saya, Bu, saya harus menjaga anak saya 24 jam, Bu, non-stop. Begitu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Putri sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada tambahan? Boleh? Silakan Bu Ning. Silakan untuk pemain 4. Iya, karena saya sebagai ibu yang bekerja, jadi untuk pengawasan selama saya bekerja, kadang saya serahkan untuk pengawasan di sekolah ataupun di TPA. Gitu, terima kasih. Terima kasih untuk pemain 4. Pendapat yang sudah disampaikan baik dari pemain maupun dari penonton tadi nanti akan kita simpulkan dengan yang disampaikan, kita serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan lebih banyak lagi wawasan yang tentunya punya dengan banyak referensi juga. Kepada narasumber Ibu Rika, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ning atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah kita harus membekali anak-anak kita tentang bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang asing, tentang bagaimana dia menjaga dirinya dalam situasi berbahaya, dia harus melakukan tindakan apa, itu menurut saya sangat penting. Dan yang kedua, karena kita tidak mungkin untuk bisa menjaga anak-anak kita selama 24 jam, maka sangat perlu bagi kita untuk melibatkan pihak-pihak lain seperti sekolah, tempat anak-anak kita mengaji, dan tempat-tempat anak-anak kita berkegiatan yang lain. Kita jalin komunikasi seintens mungkin supaya ketika anak-anak tidak dalam jangkauan kita, mereka tetap terlindungi. Dan yang ketiga, kita juga jangan sampai meninggalkan hal penting ini, yaitu kita harus membangun komunikasi yang sehat. Kita harus membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita sehingga mereka merasa dekat dengan kita, mereka berani menceritakan apapun tentang kesehariannya mereka kepada kita, sehingga kita tahu betul keseharian mereka seperti apa saat tidak bersama dengan kita. Kita sebagai orang tua, kita juga sebagai anggota masyarakat, kita punya peran yang sangat besar, kita punya tanggung jawab yang besar sehingga anak-anak kita, anak-anak di sekeliling kita juga tetap bisa terlindungi dengan baik. Dan dari semua upaya itu ada yang paling utama, yaitu kita menitipkan anak-anak kita kepada Sang Pencipta. Jadi kita selalu memohonkan keselamatan untuk anak-anak kita. Menurut saya seperti itu, Bu Ning. Terima kasih. Terima kasih. Dari pendapat pemain maupun penonton akhirnya bisa disimpulkan juga dari narasumber sudah menyampaikan materinya dengan secara jelas dan panjang lebar. Akhirnya sampai pada fase terakhir, yaitu hasil dari rangkuman waktu dan tempat. Saya persilakan. Monggo Ibu Ida. Terima kasih Bu Ning atas waktunya. Yang pertama, menjaga semaksimal mungkin selama masih dalam jangkauan kita sebagai orang tua. Yang kedua, memberikan edukasi kepada anak-anak tentang cara bagaimana melindungi dirinya sendiri dari kejahatan seksual yang mungkin terjadi terhadap dirinya. Yang ketiga, melibatkan dan menjalin komunikasi dengan anak dan pihak-pihak di mana anak kita beraktivitas seperti di sekolah, di tempatnya mengaji, dan lain sebagainya. Lalu yang poin keempat, dan ini merupakan poin yang paling utama, yaitu berdoa, menyerahkan penjagaan anak-anak kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian kesimpulan yang dapat saya tulis. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Ning. Baik, terima kasih untuk yang semua sudah berperan serta, sudah memberikan pendapatnya, juga sudah mendukung terlaksananya simulasi pada siang hari ini. Akhirnya sampai pada penghujung acara kita, yaitu kita tutup acara dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga untuk lingkungan kita pada umumnya. Berdoa mulai. Sore hari ini segera kita mulai. Untuk itu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya Guru Pini sebagai fasilitator pada permainan simulasi PKBM 1. Assalamualaikum, saya Midia sebagai penulis. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Saya di sini Bu Indro sebagai narasumber. Assalamualaikum, halo Ibu. Saya Emi, pemain nomor 1. Selamat sore, saya Ayu, pemain nomor 2. Halo, Assalamualaikum. Ada Mariati jadi pemain nomor 3. Hai, halo, saya Sari sebagai pemain keempat. Cuma saya banyak sekali penonton. Halo penonton. Saya akan menerangkan yaitu ini ada sebuah BB yang akan dimainkan oleh pemain pada waktu permainan simulasi. Di sini ada kotak yang untuk kartu langkah, ada ini kartu pesan, kartu materi dan sanksi. Mulai sebelumnya kami perkenalkan dulu cara-caranya, yaitu nanti seorang pemain akan menaik undian dan mendapatkan beberapa, nanti ambil jadunya untuk kita taruh di mana ibu mendapatkan nomor, dan di situ ibu akan mendapatkan suatu materi maupun pesan maupun sanksi. Kodok goreng ning sekayu, teo-tepung, teo-tepung, teo-tepung. Waya esok, ayo ngaku-ngaku. Indonesia, Indonesia, ayo kita maju. Indonesia, yes! Untuk itu kami panggil nomor 1 untuk mengambil undiannya. Silakan. Tiga Jakarta, asik. Silakan Ibu. Dapat undian nomor 4. Oke. Itu Ibu. 1, 2, 3, 4. Dapat sanksi. Silakan Di sini saya mengucapkan sila-sila Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Seperti untuk pemain nomor 1 yang sebagai kembali melakukan Pancasila Bagja. Kami persilakan pemain nomor 2. Mari silakan. Tiga Jakarta, asik. Dapat nomor 5 ya Ibu-Ibu? Monggo. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat materi. Sebagai perwujudan cinta tanah air, apa yang Ibu, Bapak, Saudara lakukan dalam memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan? Sebagai perwujudan cinta tanah air, di Hari Proklamasi Kemerdekaan kita bisa melakukan contohnya tirakatan atau doa bersama mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, atau bisa juga dengan melaksanakan upacara bendera. Terima kasih. Itu masih ada jawaban dari para pemain. Silakan. Oke, saya dari pemain 1 mau menambahkan yaitu bakti sosial atau mungkin kerja bakti. Terima kasih. Untuk lanjutnya Mas Hendra, silakan. Pendapat saya sama dengan Ibu Sari 3S, sama setuju sekali. Penonton. Menurut saya bisa juga dengan memasang bendera merah putih di depan rumah ataupun dengan mengadakan perlombaan-perlombaan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Saya hidup dan tinggal di tanah Indonesia tercinta ini dalam keadaan damai dan tentram, dan juga perkembangan dan teknologi yang sangat cepat dan modern. Itu karena siapa? Karena para pendahulu, para pahlawan kita yang telah mengorbankan semangatnya untuk memerdekakan negara tercinta ini. Mosok kena bendera kok angel, kan bisa di atas genteng ataupun pohon. Betul kan Ibu-Ibu? Apresiasi jawaban dari Ibu sudah betul, baik. Memang untuk kita peringati Hari Kemerdekaan itu harus kita ulangi, yaitu doa, renungan dalam hati kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian memasang bendera merah putih, kemudian kerja bakti. Kemudian untuk video, hati-hati kalau mau video ke media sosial, kita jangan gegabah. Kalau kita mau bertindak harus saring dulu sebelum sharing. Nah, besok bulan depan kita akan memperingati HUT kemerdekaan.
Mari ibu-ibu, sanggup tidak pasang bendera merah putih? Membacakan hasil dari simulasi pada sore hari ini yang bertempat di Serambi Masjid Nurul Amin Sebayu pada hari tanggal Sabtu 23 Juli 2022 pukul 16.15 WIB dengan fasilitator Ibu Rutini, penulis saya sendiri Ibu Nida, narasumber Ibu Endro, pemain 1 Ibu Emi, pemain 2 Ibu Ayu, pemain 3 Ibu Mariati, dan pemain 4 Ibu Sari. Waktu bermain kita adalah 15 menit. Dengan kesimpulan, salah satu wujud cinta tanah air adalah dengan malam tirakatan, upacara bendera bakti sosial, memasang bendera merah putih, perlombaan-perlombaan, mengenang jasa pahlawan kemerdekaan yang bisa kita dokumentasikan dalam bentuk video untuk di-share di media sosial, dan kita harus saring sebelum sharing.